Berlatar belakang di sebuah rumah, carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang wanita yang tengah berada di dalam kamar. Terlihat wanita itu nampaknya sangat ketakutan sambil bersembunyi. Namun tiba-tiba sosok tak kasat mata mulai menyerangnya secara membabi buta. Kemudian sosok itu mencekiknya menggunakan tali dan wanita itu terdorong hingga terjatuh ke bawah tangga, sehingga membuatnya kekelepakan dan tewas mengenaskan. Akan tetapi terlihat ketika wanita itu sudah tewas, terdapat amplop berwarna hitam yang terjatuh di kantong jaketnya. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan kepada pasangan suami istri. Kita perkenalkan terlebih dahulu, sang suami bernama Harris dan sang istri bernama Allison. Yang kala itu mereka sedang menghadiri acara pemakaman sahabat dari Harris yang bernama Devin Lansing. Setelah selesai menguburkan jasad Devin, Allison dan Harris mengunjungi rumah Devin untuk sekedar melayat dan mengucapkan bela sungkawa pada keluarganya. Akan tetapi secara tak sengaja mereka bertemu dengan dua sahabat lainnya yang bernama Kira dan Sid. Ini jelemana. Jadi dahulu kala Harris, Kira, Sid, dan Devin merupakan sahabat sangat dekat. Mereka sering bermain dan menghabiskan waktu bersama. Namun seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka menjadi semakin berkurang hingga tidak pernah bertemu lagi karena terhalang oleh kesibukan masing-masing. Mendengar kabar meninggalnya salah satu sahabat, akhirnya membuat mereka bisa berkumpul lagi. Allison yang saat itu akan pulang duluan membiarkan sang suami yaitu Harris untuk melepaskan rindu bersama dua sahabatnya lagi. Okay, let me. Setelah itu mereka bertiga pergi ke restoran makan Padang dan di sini Sid memiliki ide gila di mana dirinya mengajak Harris dan Kira untuk berpesta di atas makam Devin untuk terakhir kalinya. Mendengar ide stres itu, tentu saja Harris dan Kira menolaknya, namun Sid yang kekeh tetap akan melakukan sendirian. Singkat cerita, malam pun poek dan benar saja malam itu juga Sid datang ke kuburan Devin sendirian. Namun tak berselang lama datang sebuah mobil entah siapa mereka seketika membuat Sid ketakutan dan bersembunyi. Ternyata itu adalah si Harris dan Kira yang ikut juga datang sambil membawa ciu. Alasan mereka berdua datang adalah, aku tidak akan membiarkan sahabatku dari kecil berpesta sendirian. Hingga pada akhirnya mereka pun berpesta miras tepat di atas makam Devin. Sambil diiringi sebuah lagu dan ditambah pengaruh alkohol yang terlalu keras membuat mereka bertiga setengah tidak sadar. Kemudian Harris meminta izin kepada Sid bahwa jika ia tidak berjalan-jalan mungkin dirinya akan pingsan. Tak hanya itu, Harris juga mulai mengajak Kira untuk pergi bersamanya. Sedangkan Sid yang duduk sendirian di samping batu nisan, tiba-tiba ia menemukan sebuah amplop berwarna hitam. Karena efek alkohol yang sudah tinggi, Harris dan Kira hampir saja mereka berciuman di tengah kuburan. Tak berselang lama, Sid datang sambil membawa amplop tersebut. Kemudian ia memperlihatkannya pada Harris dan Kira, di mana isi dari amplop itu adalah, jangan lagi menangis putra almarhum. Baca kata-kata ini dan perdengarkan suaramu, bersukaria dan bernyanyi. Hidup untuk kehidupan, bukan kematian. Lupakan besok dan hiduplah sekarang. Jadi tarikan jiwamu di tempat peristirahatan mereka. Yang artinya surat itu menyuruh mereka untuk menari di atas kuburan orang yang baru saja meninggal. Pada akhirnya mereka bertiga pun mulai jojogedan di tengah lahan kuburan. Singkat cerita, ketika sudah selesai berpesta di kuburan, mereka semua pun pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, dari sinilah masing-masing dari mereka mulai mendapatkan gangguan-gangguan mistis. Seperti Harris yang tiba-tiba kucing peliharaannya berteriak entah kenapa, dan telepon rumah yang tiba-tiba berdering. Namun ketika diangkat oleh istrinya Harris, tidak ada yang menjawabnya. Singkat cerita, 2 minggu kemudian pada suatu malam, Allison mendengar suara desahan dari kamarnya. Langsung saja ia suzon dong, mengira Harris sedang bermantap-mantap dengan wanita lain. Dengan penuh emosi, Allison mulai mengeceknya. Namun tidak ada seorang pun di kamarnya. Karena ketakutan, Allison pun berteriak memanggil Harris sambil menuruni tangga. Tak lama Harris pun datang yang membuat Allison terkejut. Lantas ia pun memberitahu kepada suaminya jika akhir-akhir ini dirinya sering mendengar dan mengalami hal-hal aneh. Pintu ada yang mengetuk-ketuk, namun tidak ada seorang pun di luar. Suara-suara aneh yang mulai mengganggunya. Singkat cerita, pada keesokannya Harris mulai memasang alarm di rumahnya demi mengetahui apa yang mengganggu kehidupannya. Saat memasang alarm, Harris mendengar suara piano miliknya berbunyi. Padahal ia hanya
hanya tinggal berdua dengan istrinya, dan saat itu Allison sedang berada di luar. Lantas Harris pun langsung mengeceknya, dan ternyata tidak ada seorang pun yang memainkan piano. Singkat cerita deui, malam pun poek saat Harris dan Allison tengah tertidur, tiba-tiba kucing peliharaan mereka berteriak sangat kencang sehingga membangunkan mereka dari tidurnya. Harris pun segera turun untuk mengeceknya, sedangkan Allison masih berada di kamar, ya karena masih tunduh alias ngantuk. Namun ketika Harris sedang mengecek, lagi-lagi suara piano itu berbunyi. Sambil membawa stick golf untuk berjaga-jaga, perlahan-lahan Harris pun mulai mengecek ke arah piano itu. Lagi dan lagi tidak ada seorang pun di sana. Sementara Allison yang sedang tertidur, dirinya dibuat ketakutan dengan kehadiran sosok wanita menyeramkan. Dengan cepat, Allison pun berlari sambil memanggil suaminya. Namun saat Harris mengecek, ia tidak menemukan siapapun di kamarnya. Kemudian polisi mendatangi rumah mereka karena mendengar teriakan Allison. Di sini mereka mengaku tidak ada apa-apa, jadi polisi itu pun kembali berpatroli. Setelah polisi itu pergi, Allison memberitahu kepada Harris bahwa wanita yang hadir di kamarnya tadi adalah Kira, dan pada malam itu juga mereka langsung datang ke rumahnya si Kira. Sesampainya di sana, mereka dibuat terkejut karena rumah itu yang nampaknya berantakan ditambah banyak tulisan-tulisan di tembok. Ketika mereka menelusuri lebih dalam, tiba-tiba si Kira mengejutkan mereka berdua. Lantas Harris pun langsung menyuruh Allison untuk menghubungi polisi. Kemudian Harrison pun masuk ke dalam kamar mandi dan melihat tingkah laku Kira yang sangat aneh. Karena peduli dengan sahabatnya, mereka pun segera membawa Kira ke rumah sakit. Pada akhirnya Kira pun mendapatkan perawatan di rumah sakit Siloam. Kemudian sang dokter memberitahu kalau Kira telah mendapatkan gigitan dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Namun kini dokter masih menunggu hasil pemeriksaan psikologis, karena sang dokter beranggapan ada gangguan psikologis pada Kira. Setelah semuanya beres, Allison pun meminta izin untuk pergi ke toilet, sedangkan Harris tetap menunggu di depan. Kemudian Harris mendapatkan telepon dari Sid yang menyuruhnya segera datang ke rumahnya karena ada masalah yang sangat penting. Sementara di sisi lain, Allison yang berjalan ke arah toilet, dirinya malah melihat sebuah jasad yang sudah ditutup dengan kain putih. Namun jasad itu seketika mengeluarkan banyak darah, dan tiba-tiba jasad itu mencengkram tangan Allison yang membuatnya sangat ketakutan hingga berteriak membuat seisi rumah sakit panik. Setelah itu, Harris dan Allison langsung menuju rumah Sid. Ketika sesampainya di sana, Sid menceritakan bahwa dirinya kini sering mendapatkan gangguan dari makhluk gaib. Berbagai kejadian aneh sering terjadi di rumahnya. Untuk mengatasi hal buruk itu, Sid mendatangkan dua paranormal yang bernama Vincent dan Frances. Mereka menjelaskan apa saja yang telah terjadi, sembari direkam untuk dokumentasi. Mereka menjelaskan kalau suatu hari, Sid dan kedua sahabatnya telah berpesta mabuk-mabukan di tempat pemakaman. Mereka juga menemukan dan membaca isi amplop berwarna hitam. Setelah mendengar cerita tersebut, Vincent langsung menyimpulkan bahwa mereka sedang terkena kutukan dari amplop hitam yang sebenarnya merupakan mantra pemanggil arwah. Did your friend Kira got drunk and pissed on a grave? Well, yeah, but that's... Saat perbincangan masih berlangsung, tiba-tiba muncul jejak kaki terbakar yang membuat Vincent semakin yakin dengan kutukan ini. Untuk memulai menangani kasus tersebut, ia memberikan alamat rumahnya supaya Sid dan sahabatnya datang esok hari. Nah, singkat cerita pada keesokannya, Sid dan sahabatnya pun datang ke rumah Vincent. Di sini Vincent menjelaskan kalau sebenarnya kutukan ini tidak akan selamanya menyerang, seharusnya hanya akan bertahan selama 30 hari. Namun di balik itu, setiap harinya energi dari arwah-arwah akan semakin meningkat, yang bisa saja membunuh seseorang. Setelah itu, Vincent mengajak mereka kembali ke tempat pemakaman untuk mencari tahu atau mencari petunjuk lebih dalam. What are you saying that if I danced on John Perez's... Ketika sudah sampai di pemakaman, Vincent mencari dan mencatat seluruh petunjuk yang ada di situ. Sementara di rumah sakit Siloam, seorang perawat yang saat itu sedang merawat Kira, ia merasa aneh melihat Kira sudah ada di bawah tempat tidur. Sambil ketakutan dan mengatakan, dia di sini, dia di sini. Tiba-tiba perawat itu diserang oleh makhluk tak kasat mata. Tak hanya perawat,
Mendengar serangan yang terjadi di rumah sakit, Harris dan kedua sahabatnya langsung datang ke rumah sakit saat itu juga. Mereka memberitahu Kira kalau mereka sudah memulai melakukan sesuatu untuk menghilangkan kutukan ini. Kira yang bosan berdiam diri di rumah sakit pada akhirnya memutuskan untuk ikut dengan mereka. Sementara itu, Vincent sudah berhasil mendapatkan info tentang arwah-arwah yang mengganggu ketiga sahabat ini, yang mana beberapa arwah marah pada ketiga sahabat itu karena kuburannya terinjak-injak saat berpesta. Yang pertama, ada seorang bocil berumur 5 tahun bernama Dennis, nama panggilannya Dentol Dennis Con. Dennis ini merupakan anak yang sering sakit-sakitan. Tak hanya itu, ia senang sekali bermain api. Saking senangnya dengan api, Dennis membakar seluruh mainannya sehingga menyebabkan rumahnya terbakar. Pada akhirnya membuat Dennis dan seluruh keluarganya tewas. 48 to Robert and Claire Faber. By age 5, he'd set numerous which accidentally burnt down his house in 1956. Kedua, yaitu merupakan arwah seorang wanita pembunuh bernama Emma Westbrook, seorang guru musik sekolah tinggi, dan pada tahun 1923 ia mulai berselingkuh dengan pria beristri, di mana ia membunuh istri dan selingkuhannya sendiri menggunakan kapak. Dan pada saat penangkapan, Emma sedang bermain piano dengan kondisi tubuh penuh dengan darah. Blood, playing the piano. Yang terakhir adalah arwah seorang psikopat bernama William Langer. Ia merupakan seorang hakim dan seorang pria gereja. Pria berkeluarga, murah hati, namun ia memiliki kelainan semacam eksploitasi seksual yang aneh, sadomasochim atau melukai diri sendiri, penyiksaan. Jasadnya ditemukan di dalam kurungan dengan kondisi sudah menjadi tulang belulang. Vincent menjelaskan ada satu cara untuk menghilangkan kutukan ini, yang mana mereka harus memindahkan jasad ketiga arwah ke tempat lain. Dan pada malam itu juga, mereka pun langsung menggali kuburan ketiga jasad tersebut supaya bisa memindahkannya. Namun tak semudah itu, saat mau mengambil jasadnya, berbagai kejadian dan serangan dari para arwah pun terjadi, hingga kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan mengerikan dan ngorejatkeun. Walaupun gangguan dan serangan bertubi-tubi terjadi, pada akhirnya mereka berhasil mengambil tulang belulang dari ketiga arwah tersebut. Kemudian mereka akan menguburnya kembali di halaman rumah Vincent, karena kebetulan halaman Vincent sangatlah luas. Setelah ketiga tulang belulang itu terkubur, Vincent terlebih dahulu membacakan doa-doa supaya arwah itu tidak mengganggu mereka lagi. Ketika semuanya sudah selesai, ketiga sahabat ini akhirnya bisa merasakan ketenangan kembali, karena mereka bisa menjalani kehidupan seperti semula. Akan tetapi tidak 100% selesai. Pada malam hari, masing-masing dari ketiga sahabat ini kembali diganggu dan diserang oleh arwah-arwah tersebut, di mana ketika Harry sedang tertidur, ia dikagetkan dengan sosok jurik dengan wajah menyeramkan. Bahkan Sid diserang oleh bocil api hingga rumahnya mengalami kebakaran. Beruntung ia masih selamat dengan pertolongan tepat waktu. Karena serangan dan gangguan terjadi lagi, mereka pun kembali mendatangi rumah Vincent untuk menanyakan bagaimana ini. Katanya dengan cara memindahkan jasad ketiga arwah itu, masalah ini bisa selesai. Ternyata Vincent juga kebingungan karena seharusnya dengan semua yang mereka lakukan sudah bisa menghilangkan kutukan ini. Untuk sementara waktu, Vincent menyuruh mereka semua masuk ke rumahnya dengan tujuan berlindung dari serangan-serangan yang mungkin selanjutnya terjadi. Harris yang mulai meragukan Vincent tidak mau berdiam diri di rumah Vincent. Ia ingin pergi dari sana, namun Sid melarangnya hingga perdebatan pun terjadi. Saat cekcok itu berlangsung, Sid malah memberitahu kalau Harris telah berciuman dengan Kira saat bermabuk-mabukan di pemakaman. Mendengar itu, Allison sebagai istri dari Harris merasa kecewa dan tak percaya apa yang sudah terjadi. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ia mengajak Kira untuk mengobrol berdua dengan Allison. Saat obrolan antara kedua wanita itu berlangsung, tiba-tiba jurik yang mengganggu mereka muncul kembali dan mulai menyerang mereka. Kira mulai berlari naik ke lantai atas hingga sampailah ke sebuah ruangan. Dan di ruangan itu ia mendapatkan serangan brutal dari sosok yang begitu menyeramkan. Seketika ruangan itu berubah menjadi tempat penyiksaan. Ya, serangan itu merupakan dari sosok arwah William Langer.
Saat Harris dan yang lain datang ke ruangan itu, terlihat Kira sudah sekarat akibat pecahan kaca menancap di lehernya. Mereka pun segera membawanya ke lantai bawah untuk dilarikan ke rumah sakit. Namun kekuatan dari para arwah itu sangatlah kuat, bahkan mereka mencengkram rumah Vincent menggunakan pagar besi, sehingga Sid dan yang lainnya tidak bisa keluar sama sekali. Vincent mencoba menghubungi seseorang untuk meminta pertolongan. Lagi dan again, setiap film horor pasti saja ketika mau telepon mereka tidak mendapatkan sinyal, sehingga pada akhirnya membuat Kira harus tewas kehabisan getih alias darah. Namun di sini barulah terjawab kenapa para arwah ini kembali menyerang, yang ternyata ulah dari semua ini adalah si Francis. Saat itu ia lupa mendokumentasikan para jasad yang dipindahkan. Ia kembali menggali kuburan mereka hanya untuk memotret dan merekamnya sebagai dokumentasi. Mungkin hal itulah yang membuat para arwah kembali marah. Harris dan yang lain tentu saja sangat marah pada Francis karena lebih mementingkan dokumentasi daripada keselamatan dan ketenangan mereka. Bahkan saking marahnya, Harris merusak peralatan dokumentasi Francis. Namun hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya mereka harus kembali mengubur beberapa tengkorak yang telah diambil oleh Francis. Di situ mereka harus menelusuri seisi rumah untuk mencari jalan keluar. Saat penelusuran itu berlangsung, mereka menemukan jejak kaki yang mengarah ke piano. Ternyata jejak kaki itu adalah arwah dari Emma. Arwah Emma pun langsung menyerang mereka, sehingga Francis pun harus tewas di tangan arwah Emma. Emma. Serangan itu membuat semua orang panik. Sid yang ketakutan berlari ke sebuah ruangan, dan di ruangan itu ia diserang oleh si bocil api. Api yang membakar ruangan tersebut menyebabkan Sid terbakar di sekujur tubuhnya dan tewas saat itu juga. Tak hanya itu, api yang berada di ruangan tersebut menyebabkan ledakan yang membuat Vincent ngampleng alias terlempar. Sekarang tinggal Harris dan Allison yang selamat. Mereka pun segera berlari ke lantai atas. Sesampainya di atas, Harris menyuruh Allison untuk turun melewati jendela supaya bisa menguburkan kembali tengkoraknya. Namun saat itu juga Harris diserang oleh arwah Emma yang membawa kampak. Harris tak pasrah begitu saja, ia memberikan perlawanan pada arwah Emma hingga pertarungan melawan jurik pun tak terhindarkan. Namun karena kekuatan arwah Emma yang jauh lebih kuat, Harris pun berhasil terpojok. Namun beruntung Allison tiba-tiba muncul dan menabrak arwah Emma menggunakan mobil. Kemudian mereka segera menuju tempat pemakaman untuk menguburkan tulang belulang para arwah itu. Ketika sudah sampai di sana, mereka kembali diserang. Harris mencoba melemparkan tengkoraknya ke dalam lubang kuburan, namun meleset. Beruntung Vincent muncul dengan tubuh penuh luka bakar yang langsung memasukkan tengkorak tersebut ke liang kuburan. Setelah semuanya selesai, akhirnya kutukan benar-benar lengit alias hilang. Namun akibat dari semua ini hanya menyisakan Harris, Allison, dan Vincent saja. Adegan terakhir pun memperlihatkan mereka mengunjungi makam dari ketiga sahabatnya, yaitu Kira, Sid, dan Devin. Namun saat mereka mau pulang, terlihat seorang penjaga makam membawa dan menaruh amplop berwarna hitam di sebuah batu nisan bernama Stevenson. What is it? Dan film pun anggusan. US, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di jero tanah mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana, sing sukses selalu. Love you sehektar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan Bapak Hansip, the one and only penutupan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.